Itu kan boleh dipertanyakan. Nanti dengan studi yang ilmiah gitu kan muncul tuh. Kan ini pertanyaan. Ya mungkin gini Prof, kalau kita lihat ya, memang keinginan status quo ya, keinginan rezim ini untuk berkuasa itu kan begitu dahsyat ya, dengan segala macam triknya ya, dari mulai usulan penundaan pemilu, kembali ke Undang-Undang 45, ya terus kan bermunculan kan. Banyak sekali hal-hal yang muncul gitu loh. Sehingga timbul pro dan kontra, sehingga kegaduhan politik ini kan cukup panjang ya. Nah, rupa-rupanya ini kecerdasan dari kelompok istana ini luar biasa, Prof. Menurut saya ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Dengan trik segala cara apapun juga, mereka berhasil. Mereka berhasil sehingga mendudukkan dinasti ini bisa terwujud. Walaupun dengan mengorbankan dua lembaga ini menjadi korban. Ya, satu MK, ya, ketuanya sudah dipecat ya kalau bahasa kasarnya. Ya. Tambah lagi sekarang ketua KPU. Ya. Ketua KPU jelas-jelas kan sudah ada indikasi kuat ya, ada semacam pengkondisian dari sejak awal ya. KPU, hampir semua lembaga ya. Sebelumnya kita lihat sendiri ada KPK, ada Kejaksaan Agung. Ya kan, orang-orang yang bermasalah tuh jadi memang sudah dikooptasi oleh rezim ini gitu. Ya. Nah, sehingga keinginan untuk berkuasa terus tuh semakin hari semakin terwujud gitu tuh. Dengan digolkannya salah satu putra yang tidak memenuhi syarat menjadi wapres, ini kan gonjang-ganjing ini kan menjadi, kalau kita bilang catat sejarah, Prof. Gimana, Prof? Iya, sedikit saya teruskan ya, kontroversi lembaga survei. Karena ini peranannya luar biasa ya. Dengan tidak adanya undang-undang yang membatasi lembaga survei harus bertindak objektif, diaudit, dan lain sebagainya. Itu kan puncaknya ketika lembaga survei setelah kemudian masuk Gibran dengan mengorbankan tadi disebut oleh Pak Habib MK dan KPU sekaligus. Menjelang pencoblosan dia mengatakan bahwa ini satu putaran. Kan diciptakan sebuah seolah-olah itu hasil dari survei yang menduga bahwa nanti itu paslon tertentu itu akan menang lebih dari 50%. Kan itu disampaikan oleh lembaga survei. Jadi ini adalah menurut saya yang harusnya lembaga survei ini adalah salah satu katalisator demokrasi. Bahkan ini adalah perusak demokrasi kalau menurut saya. Kalau dengan dana yang tidak diumumkan, lalu kemudian dia bahkan menggiring opini kepada keinginan yang membiayainya, itu loh. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi bahwa memang di samping lembaga survei, lalu kemudian gonjang-ganjing politik yang kemudian akhirnya sekarang sampai berbagai tokoh ya, dari mulai William Liddell bahkan Saiful Mujani ya. SRWC itu mengatakan ini harusnya Jokowi itu berhenti dulu nih supaya gonjang-ganjing ini tidak terus menerus. Memang saya juga pernah mendengar semacam ada bocoran ya dari orang terdekat beliau ya, dari terdekat presiden ini, hal-hal yang selama Presiden Jokowi ini kita merasa happy gitu, karena nggak seperti presiden sebelumnya. Kalau presiden sebelumnya itu agak pelit gitu. Ini agak royal, jadi kita everybody happy di dalam gitu. Saya juga sempat terkaget-kaget. Ini ngomong salah satu tokoh nih. Dalam hati saya, pantesan mereka kompak ya. Mereka kompak karena kuenya mereka makan bareng-bareng gitu, baginya rata gitu. Nah, mungkin ada problem. Ya pertanyaannya demokrasi untuk siapa kalau gitu? Mereka nggak bikin demokrasi. Ya boleh saja mereka menikmati proses demokrasi dan hasil pemilu, tapi mengkhianati prinsip demokrasi. Ya, kan? Kalau demokrasi tapi anehnya karena penuh dengan prekayasaan politik, anehnya ini hasil sementara quick count itu sesuai dengan prediksi lembaga survei pula, yang sebenarnya dia itu sebenarnya bukan lembaga survei objektif, tapi menggiring opini agar terjadi keberlanjutan kekuasaan yang jelas-jelas melanggar prinsip demokrasi. Jadi sebenarnya ini lingkaran setan yang dibikin siapa? Saya nggak ngerti. Apakah unsur dalam negeri kah semata, ataukah ada desain internasional? Kan boleh itu. Kalau ada penelitian ilmu politik itu kan boleh. Ini sistem politik
yang mengingkari prinsip demokrasi ini siapa desainer politiknya? Apakah hanya faktor-faktor dalam negeri atau ada desain internasional? Itu kan boleh dipertanyakan. Nanti dengan studi yang ilmiah gitu kan muncul tuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bisik-bisik politik kenegaraan dengan Prof. Didin Damanhuri. Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Saya sengaja mengundang beliau tertarik dengan masalah hasil Pilpres kemarin. Iya, baik. Kita mulai bisik-bisik politik kenegaraan ini dengan Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah perbincangan kita ini bermanfaat buat bangsa dan negara. Amin, amin, amin. Ini luar biasa Prof. Ada waktu untuk datang ke Khas dan Peace Channel. Iya, senang sekali karena rupanya hebat sekali nih Pak Habib nih dengan podcast ini. Iya. Ini salah satu ikhtiar. Iya. Ikhtiar kita untuk pencerahan ke publik ya. Betul. Terutama di Pilpres ini, pemilu ini memang sangat luar biasa ya. Iya. Ya, sejak jauh hari ya. Dari tahun 2021 gonjang-ganjing tentang Pilpres ini kan begitu dahsyat ya. Iya. Nah, gimana menurut Prof? Hasil daripada ya setelah pemilu lancar, semuanya lancar, timbul gonjang-ganjing baru lagi ya. Iya. Yang begitu dahsyat ya. Betul. Jadi memang sebenarnya kita sebagai negara dengan pelaksanaan demokrasi terbesar ketiga di dunia ya, in term jumlah penduduk demografi berlangsung aman, relatif tidak ada korban begitu, karena di negara-negara lain masih ada korban itu. Ada pemilu itu bentrok fisik ya, ada konflik horizontal. Alhamdulillah tidak ada. Nah, yang jadi masalah adalah pemilu ini beberapa tahun sebelum 14 Februari pun kontroversi adanya berbagai kontroversi perdebatan lah bahwa pemilu ini diwarnai oleh sebuah perdebatan bahkan masalah sangat mendasar sebenarnya, yaitu ada gagasan sebenarnya dari Presiden Jokowi yang digaungkan oleh berbagai pihak yang mendukungnya bahwa beliau akan atau ingin atau berusaha ingin 3 periode yang tidak dimungkinkan oleh konstitusi yang berlaku sekarang. Nah, sehingga ini ramai sekali kan. Itu saya kira sudah 2 tahun yang lalu ya, itu 2 tahun yang lalu kan. Dan itu bahkan ketua-ketua lembaga tinggi negara seperti ketua MPR, ketua DPD itu bersuara seolah-olah ini mereka gayung bersambut, seperti mau setuju. Bahkan akhirnya ada 3 partai ini, kalau nggak salah, yang menyatakan bahwa kira-kira mereka juga mendukung untuk 3 partai ini, untuk 3 periode ini. Dan kontroversi ini untungnya ada seorang ketua umum partai yang masih konflik terhadap konstitusi, yaitu disuarakan oleh Bu Megawati Soekarno Putri bahwa PDIP tidak setuju, sehingga setelah itu kemudian perdebatan 3 periode berakhir gitu ya, dan dianggap sebagai tidak berhasil lah gitu. Tapi tidak berhenti di situ, ternyata kemudian ada usul untuk menunda pemilu, entah untuk 2 tahun dan lain sebagainya, dengan alasan bahwa perlu kontinuitas
pembangunan lah, bahwa banyak pembangunan infrastruktur yang belum selesai dan sebagainya, dan itu dikhawatirkan tidak dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan datang. Jadi dengan dua isu itu sebenarnya sudah mulai demokrasi dicederai. Mengapa? Karena demokrasi itu kan sebenarnya paling sederhana itu dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Dan itu ditetapkan oleh konstitusi bahwa itu adalah maksimal 2 periode, dan itu berlaku di seluruh dunia. Demokrasi yang universal 2 periode itu. Secara filosofi sebenarnya untuk ada pergantian kekuasaan sehingga tidak ada kekuasaan yang sifatnya terlalu besar atau mutlak sehingga tend to corrupt gitu, seperti Lord Acton itu. Jadi kalau kekuasaan itu terlalu besar bahkan absolut gitu, tend to corrupt absolutely, jadi korupsi akan makin besar dan itu berlaku di mana-mana gitu. Nah, oleh karena itu saya kira juga itu ditutup oleh sikap kembali ke Bu Megawati yang mengatakan tidak setuju. Nah, tapi kemudian isu pemilu itu kan walaupun masih setahun lebih ya waktu itu kan terus terjadi perdebatan dengan munculnya apa yang disebut dengan lembaga-lembaga survei. Waktu itu sudah mulai menyampaikan hasil surveinya dengan kecenderungan partai mana yang bakal tetap terbesar dengan rankingnya, kemudian juga siapa saja yang sangat mungkin jadi calon presiden dan calon wakil presiden dengan mengeluarkan apa yang disebut dengan elektabilitas kan gitu. Tetapi ini kan bisa kita pertanyakan, sebenarnya ini mereka lagi bekerja seperti di negara maju, ada lembaga survei yang bekerja secara independen untuk mengukur tren penduduk yang ada di negara tersebut, di mana demokrasi itu atau pemilu nanti yang akan dilaksanakan. Karena kalau demikian mestinya kan dia menjaring pemimpin sebanyaknya dengan pertanyaan terbuka. Nah, ada dugaan itu pertanyaan itu tertutup. Nama itu sudah disajikan sedemikian sehingga muncul orang-orang yang populer waktu itu atau orang yang sedang menjabat waktu itu, sehingga muncul nama-nama yang tanda petik sudah besar selama ini. Sehingga saya masih ingat misalnya ada nama Pak Prabowo tentu aja masuk, kemudian dari Golkar ketua umumnya, kemudian PAN juga ketua umumnya dan lain-lain. Tapi pertanyaan saya, apakah kalau lembaga survei itu melakukan pertanyaan terbuka, siapakah tokoh yang berpotensi untuk jadi presiden, akan lain menurut saya. Kalau di negara maju kan begitu. Muncullah mungkin di luar yang ada, apakah gubernur yang sukses, ataukah tokoh-tokoh informal yang dianggap punya bisa membawakan aspirasi rakyat dan lain sebagainya. Jadi tidak terbatas pada orang-orang yang mulailah masyarakat mempertanyakan kembali yang sebenarnya sudah beberapa kali pemilu sebelumnya pun itu lembaga survei ada muatan-muatan di mana mereka sebenarnya membawa kepentingan politik tertentu gitu loh. Kemudian malah ditanyakan di Kompas TV ya, malahan Rossi itu mengatakan pada salah satu tokoh dari lembaga survei itu, kira-kira publik saking penasarannya kepada lembaga survei, mengapa sih tidak mau disampaikan sumber dananya? Itu tokoh loh itu, yang tokoh lembaga survei maksud saya, yang mengatakan wah enggak, kami nggak bisa menyampaikan pengumuman atau publikasi tentang siapa yang dana kita, katanya gitu kan. Lalu kalau dikatakan bahwa kalau di Amerika semua lembaga survei itu wajib malahan menurut undang-undang yang ada itu mengumumkan dana dari mana asal. Nah, sebab kalau tidak itu sudah diturunkan rankingnya nanti itu, disclaimer dia. Itu satu. Dan kedua, kalau memang dia bersikukuh lembaga survei ini merahasiakan sumber dananya,
Lalu sampai kepada kecurigaan yang berikut, yaitu elektibilitas itu makin mengerucut gitu ke nama-nama yang itu kelihatannya ada political engineering, membentuk opini publik bahwa siapa yang kira-kira akan menjadi calon terkuat gitu, yang elektibilitasnya disebut tertinggi dan lain sebagainya itu. Nah, kecurigaan itu tumbuh dalam masyarakat karena kemudian singkatnya ya, bahwa akhirnya peranan Presiden Jokowi itu menjadi sangat menentukan. Ketika dia di endorse, kemudian di sekian lembaga survei itu yang tertinggi malahan. Nah, makin curiga lagi masyarakat. Kalau demikian ini sebenarnya lembaga survei ini biaya siapa? Kenapa petahana ini mengendorse itu malah yang tertinggi, dan ketika nanti petahana menyebut dia kurang berkenan dengan tokoh tertentu, lalu turun lagi tuh. Nah, sampai nanti siapa cawapres kan? Nah, siapa cawapres? Ada Ridwan Kamil, ada Khofifah dan lain sebagainya, tapi muncul di akhir-akhir menjelang itu tengah tahun atau muncul nama Gibran sebagai cawapres yang tertinggi elektabilitasnya oleh sebuah lembaga survei. Nah, kan ini pertanyaan. Ya mungkin gini Prof, kalau kita lihat ya, memang keinginan status quo ya, keinginan rezim ini untuk berkuasa itu kan begitu dahsyat ya, dengan segala macam triknya ya, dari mulai usulan penundaan pemilu, kembali ke Undang-Undang 45, ya terus kan bermunculan kan. Banyak sekali hal-hal yang muncul gitu loh. Sehingga timbul pro dan kontra, sehingga kegaduhan politik ini kan cukup panjang ya. Nah, rupa-rupanya ini kecerdasan dari kelompok istana ini luar biasa, Prof. Menurut saya ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Dengan trik segala cara apapun juga mereka berhasil. Mereka berhasil sehingga mendudukkan dinasti ini bisa terwujud, walaupun dengan mengorbankan dua lembaga ini menjadi korban ya. Satu MK ya, ketuanya sudah dipecat ya kalau bahasa kasarnya ya, tambah lagi sekarang ketua KPU ya. Ketua KPU jelas-jelas kan sudah ada indikasi kuat ya, ada semacam pengkondisian dari sejak awal ya. KPU hampir semua lembaga ya. Sebelumnya kita lihat sendiri ada KPK, ada Kejaksaan Agung, ya kan, orang-orang yang bermasalah tuh, jadi memang sudah dikooptasi oleh rezim ini gitu. Nah, sehingga keinginan untuk berkuasa terus tuh semakin hari semakin terwujud, gitu tuh. Dengan digolkannya salah satu putra yang tidak memenuhi syarat menjadi wapres, ini kan gonjang-ganjing ini kan menjadi, kalau kita bilang catat sejarah, Prof. Gimana, Prof? Iya. Sedikit saya teruskan ya, kontroversi lembaga survei. Karena ini peranannya luar biasa ya. Dengan tidak adanya undang-undang yang membatasi lembaga survei harus bertindak objektif, diaudit, dan lain sebagainya. Itu kan puncaknya ketika lembaga survei setelah kemudian masuk Gibran dengan mengorbankan tadi disebut oleh Pak Habib MK dan KPU sekaligus. Menjelang pencoblosan dia mengatakan bahwa ini satu putaran. Kan diciptakan sebuah seolah-olah itu hasil dari survei yang menduga bahwa nanti itu paslon tertentu itu akan menang lebih dari 50%. Kan itu disampaikan oleh lembaga survei. Jadi ini adalah menurut saya yang harusnya lembaga survei ini adalah salah satu katalisator demokrasi. Bahkan ini adalah perusak demokrasi kalau menurut saya. Kalau dengan dana yang tidak diumumkan, lalu kemudian dia bahkan menggiring opini kepada keinginan yang membiayainya, itu loh. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, bahwa memang di samping lembaga survei, lalu kemudian gonjang-ganjing politik yang kemudian akhirnya sekarang sampai berbagai tokoh ya, dari mulai William Liddell, bahkan Saiful Mujani ya, SRMC itu mengatakan ini harusnya Jokowi itu berhenti dulu nih, supaya gonjang-ganjing ini
tidak terus-menerus. Kan gitu. Yeah. Padahal perundang-undangan itu disiapkan dulu untuk pelanggaran itu ada dasarnya, yaitu peraturan perundang-undangan. Padahal perundang-undangan itu proses legislasinya itu tidak memenuhi ajas-ajas untuk diundangkan, lalu isinya itu bukan untuk kepentingan rakyat, tapi kepentingan sekelompok kecil elit politik plus mereka yang membiayai sistem politik yang sekarang ini sangat transaksional ini gitu loh. Memang saya juga pernah mendengar semacam ada bocoran ya dari orang terdekat beliau ya, dari terdekat presiden ini, hal-hal yang selama Presiden Jokowi ini kita merasa happy gitu, karena nggak seperti presiden sebelumnya. Kalau presiden sebelumnya itu agak pelit gitu. Ini agak royal, jadi kita everybody happy di dalam gitu. Saya juga sempat terkaget-kaget. Ini ngomong salah satu tokoh nih. Dalam hati saya, pantesan mereka kompak ya. Mereka kompak karena kuenya mereka makan bareng-bareng gitu loh. Baginya rata gitu. Nah, begini Prof. Ya pertanyaannya, demokrasi untuk siapa kalau gitu? Mereka nggak bikin demokrasi. Ya boleh saja mereka menikmati proses demokrasi dan hasil pemilu, tapi mengkhianati prinsip demokrasi. Kan? Kalau demokrasi itu... tapi anehnya karena penuh dengan prekayasaan politik, anehnya ini hasil sementara quick count itu sesuai dengan prediksi lembaga survei pula, yang sebenarnya dia itu sebenarnya bukan lembaga survei objektif, tapi menggiring opini agar terjadi keberlanjutan kekuasaan yang jelas-jelas melanggar prinsip demokrasi. Jadi sebenarnya ini lingkaran setan yang dibikin siapa? Saya nggak ngerti. Apakah unsur dalam negeri kah semata, ataukah ada desain internasional? Kan boleh itu. Kalau ada penelitian ilmu politik itu kan boleh. Ini sistem politik yang mengingkari prinsip demokrasi ini, siapa desainer politiknya? Apakah hanya faktor-faktor dalam negeri atau ada desain internasional? Itu kan boleh dipertanyakan. Nanti dengan studi yang ilmiah gitu kan muncul tuh. Apakah ada kepentingan internasional juga? Kalau itu udah bisa terbaca. Iya. Tetapi kan kalau penelitian ilmiah itu nanti harus ada data-data kuat ya. Nah, jadi memang seliweran mengatakan bahwa dana-dana politik yang melanggar prinsip demokrasi ini kan katakanlah dari pengusaha-pengusaha yang sebenarnya mereka pun dapat keuntungan itu tidak dengan tata kelola yang baik, tidak governance sebenarnya. Perusahaan-perusahaan ini, apakah itu di bidang komoditas sawit, batu bara, yang tanah-tanahnya pun tanpa tender, bahkan mungkin dengan cara menekan pejabat daerah dan sebagainya. Lalu kemudian mereka dapat kue besar, gitu, pertumbuhan ekonomi 5% itu jatuh ke mereka semua. Itulah yang membiayai politik yang ingin keberlanjutan, yang sebenarnya itu melawan prinsip demokrasi. Tapi apakah cukup membiayai lembaga survei, membiayai proses engineering sedemikian sehingga sampai pencoblosan pun itu laporan tentang kecurangan kan begitu banyak, sampai ada dugaan bahwa kecurangan itu ada di dalam
apa namanya aplikasi yang disebut apa tuh Sirekap. Kan ada laporan itu bahwa Sirekap ini pun sudah ada kecurangan yang built-in di dalamnya, di dalam teknologi itu sendiri. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini siapa yang membiayai semua? Jangan-jangan ini kombinasi faktor dalam negeri yang menginginkan satu sistem politik yang keluar dari prinsip demokrasi, tapi ditopang oleh kepentingan negara tertentu yang diuntungkan oleh proses-proses proyek dan perekonomian nasional yang menguntungkan negara tertentu. Bisa jadi kan? Karena biaya ini pasti besar sekali. Dan nanti kalau menang proses yang tidak demokratis ini, di samping pengusaha-pengusaha yang memang merusak prinsip demokrasi dengan berbagai suntikan dana kepada berbagai lembaga yang memang menentang prinsip demokrasi, tapi juga karena begitu besar, jangan-jangan juga ada sinergi yang menyuntikkan dana itu dari kepentingan internasional negara tertentu yang berkepentingan agar pemerintahan yang cacat demokrasi ini tapi menguntungkan negara tertentu gitu. Itu sebagai sebuah dugaan ilmiah kan boleh saja, Pak. Ya, kalau kita lihat sudah kasat mata ya. Semua mungkin masyarakat bawah juga tahu ya. Siapa yang diuntungkan. Ya, pihak luar siapa saja kan semua udah terbuka di publik ya. Betul. Contoh seperti Rempang ya. Itu kan contoh konkret ya. Ada Rempang, ada IKN, ada lain lagi. Banyak lagi nih. Menteri ini ada Neko. Sampai itu pasir laut yang sudah dilarang Presiden Megawati dibuka kembali. Jadi yang saya bilang tadi, selama Presiden Jokowi ini memang mereka menikmati itu, baik yang di domestik, tokoh-tokoh partai politik, ketua partai politik, elit-elit politik, semua menikmati ini semua. Cuman apakah mereka para tokoh yang merasa menikmati kekuasaan yang tidak demokratis ini tidak pelit, bahkan mereka dimanjakan gitu ya? Iya. Apakah tidak malu bahwa ini adalah pemerintahan disebut kleptokratis. Jadi sebuah kekuasaan yang terdiri orang-orang korup. Iya kan? Jadi orang-orang korup mengelola kekuasaan ini dan kemudian memenangkan selama mungkin dengan cara-cara yang koruptif. Apa masih ada rasa malu, Prof? Ya kalau menurut pertama Presiden Ma'ruf Amin dalam sebuah upacara di kemarin ada perayaan itu loh, hari yang kelenteng itu hari baru Cina ya. Iya, tahun Limlek ya. Itu sebenarnya rasa malu itu kan etika atau akhlak dalam bahasa agama itu. Itu kan sebenarnya yang menaungi adanya hukum. Jadi hukum ini tanpa para pejabat-pejabatnya pusat maupun daerah tidak beretika, maka hukum digunakan untuk kepentingan diri dan kelompoknya saja. Lama-lama ya kalau etika ini nggak ada, itu adalah bahaya menurut saya. Mengapa? Karena ini kan hanya memanjangkan api dalam sekam yang suatu saat rakyat sendiri nggak puas, itu bisa terjadi satu proses yang tidak terkendali. Akhirnya semua sudah terjadi 98 tahun 65. Jadi jangan sampai ada people power yang karena ketidakpuasan pada elit politik yang tidak punya rasa malu itu dan mengabaikan hukum, itu terjadi gejolak masyarakat yang masif gitu, yang semua orang itu, semua pihak nggak ada yang diuntungkan. Ya, kalau kita melihat data data 2 hari ini ya, 2 hari ini setelah pencoblosan ya malamnya kan langsung kelompok sebelah kan yang mereka euforia ya. Mereka semacam syukur entah apa namanya ya. Tapi itu kalau tidak direncanakan dengan dari jauh hari sebelumnya, kayak satu hari mustahil juga ya. Segitu banyaknya orang, segitu besarnya gedung bisa penuh. Ya. Gitu loh. Jadi memang begini Pak, saya juga mendengar ya, saya sampai pengamat yang tetap akademis ya melihatnya, itu proses-proses ini kan panjang memang. Proses-proses ini panjang, bahwa misalnya ya
lembaga survei menguntungkan mereka gitu kan. KPU kemudian melancarkan juga proses itu, bahkan MK juga. Kemudian harusnya kalau ada masalah lalu DPR bersuara, tidak ada suaranya. Jadi aman ini. Lembaga survei terus istilahnya itu mengawal terus kan, seolah-olah ini tidak ada apa-apa gitu. Jadi kalaupun ada ribut, ya itu adalah orang-orang bahasa orang Betawi itu syirik aja gitu. Syirik aja. Atau nggak kebagian kue gitu. Nah gitu, seolah kan gitu. Jadi memang ini menurut saya kembali ke pernyataan Wapres Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin ini memang keadaan ini harus dihentikan ya, karena yang terjadi nanti konstitusi menjadi hanya tinggal Undang Dasar 45 hanya tinggal dokumen yang tidak ada arti apa-apa ya buat para pejabat ini. Kemudian nanti seolah-olah kalaupun ada pemilu hanya formalisasi saja gitu kan, rakyat hanya sekarang bukan serangan fajar lagi, sejak malam sebenarnya serangan itu katanya. Jadi ada serangan malam dan serangan fajar. Entah 100.000 dan lain sebagainya. Yang sebelumnya digelontorkan pula bansos kan Pak. Yang bansos itu harusnya kan itu hak atau kuasa pemegang anggarannya kan Menteri Sosial. Mengapa ini Presiden dan menteri-menteri terjun ya, dan menteri yang kira-kira untuk paslon tertentu yang terjun untuk mengatakan ini adalah dana Presiden gitu. Ini juga kemudian kan disimpulkan bahwa kalau dalam dirty vote ini kan sebuah penyalahgunaan kekuasaan, di mana bansos itu harusnya hak rakyat miskin yang menurut aturannya itu bahkan dikirimnya itu dalam bentuk tunai dan itu lewat pos. Mengapa jadi beras yang dibagikan dan kemudian secara demonstratif di jalan-jalan, bahkan maaf saya melihat ada video di istana gitu loh. Kan ini kan lagi-lagi penyalahgunaan kekuasaan kan begitu. Kira-kira jam 3 pagi sampai persis jam 15 siangnya itu kan tidak diakses, tidak bisa diakses. Padahal tidak bisa diakses. Ya, tidak bisa diakses. Padahal mestinya kan publik bisa mengakses pergerakan-pergerakan hasil kegiatan-kegiatan TPS seluruh Indonesia itu dengan mungkin hasil-hasilnya sementara dan lain sebagainya. Ini nggak ada sama sekali. Jadi persis ketika lembaga survei di TV, radio dan yang dipublikasi secara luas itu boleh merilis hasil quick count, barulah KPU dibuka. Jadi pertanyaannya, ini ada apa? Nanti yang diduga bahwa ini adalah bias adalah jangan-jangan hasil real count-nya KPU itu terdikte oleh hasil quick count yang selama ini pun memang bias gitu. Jadi memang ini adalah sebuah proses prekayasaan digital, jadi bukan hanya manual, bahwa seperti dirty vote itu memang udah luar biasa. Jadi kepada mereka yang menjadi aktivis para elit politik, apakah kenikmatan yang mereka dapat dari sebuah lingkungan politik yang busuk ini mereka akan nyaman ya? Saya nggak ngerti. Saya mau pertanyakan tadi. Iya, apakah nyaman gitu? Iya, kalau kita melihat ya, mereka kan jam terbangnya cukup, kekayaan cukup, ya kan? Rata-rata kebanyakan kan Muslim. Ya. Rata-rata kebanyakan Muslim kan. Apakah mereka tidak takut dengan dosa? Ya. Jadi gini, ada teori sosiologi. Dosa juga ada dua macam, Pak. Oh gitu ya. Jadi gini, ini juga para ulama mungkin harus juga bukan menafsir ulang lah, melihat ayat-ayat itu. Karena begini Pak, jadi kita sekarang misalnya berbuat perorangan nih semua kita nih, para elit termasuk, misalnya maaf secara tidak sengaja nyolong uang atau kekerasan pada istrinya atau itu kan personal, kejahatan personal yang
ada pelanggaran hukum pidana, tapi juga ada sanksi agama kan yang di akhirat nanti. Nah sekarang ada begini Pak, kalau suatu keadaan nih secara umum itu misalnya Pak ya, maaf ya, misalnya ini ada proses legislasi ini di DPR nih, di dalamnya itu membolehkan buruh itu diangkat dengan sebagai pekerja kontrak, boleh dipecat kapan aja. Bukankah ini kezaliman kepada buruh yang bisa jutaan orang? Tapi disahkan tuh di DPR itu, padahal mayoritas muslim juga tuh. Jadi apa yang saya sebut ada kejahatan struktural. Jadi kalau istilah MH Ibnu Najib ini, laut ini lautan najis. Sehingga ketika ada orang duduk di situ merasa tidak ada najis nih, karena sama-sama di dalam laut yang sama gitu loh. Nah, jadi harus disadarkan sekarang ini bahwa ada kejahatan struktural yang orang-orang yang elit politik di dalam itu merasa tidak berdosa, karena yang mereka sadari sebagai apa ya, kesalahan itu kesalahan personal, bukan kesalahan sosial. Di banyak ayat Pak yang menyatakan kesalahan sosial dan pelanggaran atau penyimpangan dari kesalahan sosial itu kan kejahatan struktural. Nah ini sekarang terjadi Pak. Jadi ada orang sekarang, tokoh mungkin, yang kemudian merasa menerima ya, maaf, ketika pasal-pasal undang-undang itu disahkan, kan udah jadi rahasia umum. Itu ada gelontoran dolar Pak, gelontoran rupiah dan yang besar sekali, sehingga disahkan itu pasal yang misalnya buruh boleh diangkat seumur hidup tapi kontrak, boleh dipecat kapan aja, boleh juga melanggar lingkungan gitu ya, rusak lingkungan di Kalimantan, di Sumatera. Itu sekarang kalau perusahaan-perusahaan investor datang itu tidak ada amdalnya, nggak apa-apa juga itu. Prof, kembali lagi ke Pilpres Prof ya. Jadi kita melihat ada data awal ya, kelihatannya di Aceh itu 74,8% ya. Terus di Sumatera Barat 68% ya. Ada juga di sini 68% ini ya, masuk sudah datanya. Ya menang dan ada kemenangan. Ada persentase yang udah masuk. Persentase kemenangan untuk Aceh itu 74% untuk 01. Oke, di Aceh ya. Nah, 74,8 untuk 01. Dan data yang udah masuk berapa persen? Nah, itu saya belum tahu persis. Tapi sudah mulai tinggi lah. Masih berproses ya. Masih data awal tuh 74,8 ya. Di Sumatera Barat itu 68% ya. Tapi kalau kita melihat realita kemarin saat kampanye kan kayaknya tim masuk akal ya. Gimana Prof? Iya. Jadi begini, memang jadi bukan hanya real count seperti yang sampaikan Pak Habib di Aceh, di Sumatera misalnya ya, yang terbalik dari hasil quick count. Itu sebenarnya sebelum pencoblosan, di mana lembaga survei mengumumkan juga satu putaran, sudah ada Pak. Lembaga survei yang sebagian besar di KPI itu sudah mengumumkan satu putaran, sudah ada Pak. Memang penggiringan. Ternyata penggiringan opini tadi, ternyata Roy Morgan, lembaga survei dari Australia, bulan Januari sudah mengumumkan bahwa 02 itu hanya 42%. Dan 01 itu 31%. Prof, kembali lagi berarti kan 2 putaran sebenarnya. Ya, jadi gini, kalau melihat itu kan seperti quick count ini, kan masih tanda tanya besar ya. Betul. Karena ketidakpercayaan publik yang begitu luar biasa, sehingga timbul protes di mana-mana. Sekarang banyak sekali bermunculan protes di mana-mana. Potensi ini perpecahan bangsa ini kan makin terlihat ya. Menurut Prof ini apa solusi terbaiknya nih? Quick count itu dihentikan dulu, menginformasikan kepada publik, sementara menunggu ini kan waktunya kan 30 hari kan. Nah, kegaduhan ini apa harus dibiarkan? Kan makin hari kan makin gaduh. Gimana Prof? Gini, kalau proses mikrobisnis antara lembaga survei dengan TV-TV itu, yaitu proses bisnis yang TV nggak dapat keuntungan besar, lalu quick count dapat
mendominasi opini publik kan dengan hasil-hasil yang belum tentu benar. Tapi ini kan bisa membahayakan tadinya terjadinya konflik horizontal yang besar-besaran. Mestinya kalau menurut saya Pak Kapolri gitu ya, dan kalau bisa malah presiden itu harus sensitif terhadap keadaan ini. Katakanlah Pak Kapolri untuk melihat keadaan di bawah dengan laporan intelijen yang bisa terjadi konflik horizontal. Kalaupun itu ada masalah bisnis yang sudah ada kontraknya antara TVRI dan lembaga survei, sebaiknya itu dihentikan. Ya, dihentikan. TV kan? Ya TV lah, semualah. Dihentikan dulu quick count itu, menyiarkan itu, karena demi kepentingan umum, menunggu pengumuman KPU. Itu satu. Kedua, menurut saya paslon tertentu yang dirugikan yang belum tentu itu benar ya dengan hasil-hasil quick count, apakah paslon 3, paslon 1 mendesak kepada KPU hendaknya rekap mereka itu yang menyeluruh itu dipertimbangkan segera tentang kecurangan-kecurangan, dan kalaupun rekap itu sudah terjadi itu selesaikan dulu yang kecurangan itu, lalu rekapnya itu objektif, umumkan tanpa rekayasa. Karena yang dikhawatirkan sekarang seolah-olah KPU dengan menutupnya website mereka selama 15 jam itu terdikte hasil rekapnya seiring dengan hasil-hasil quick count. Jadi kecurigaan ini makin besar dan bisa menimbulkan sebuah ketidakpuasan publik yang besar sekali. Dan ini bisa menimbulkan satu konflik horizontal. Nah itu yang kita khawatirkan. Iya, yang sangat dikhawatirkan itu. Kalau tiap hari selama 1 bulan penuh ini, kan luar biasa kan. Nah, protes timbul di mana-mana kan. Nah, kalau quick count tiap hari akan ditayangkan seperti saat ini, itu di potensi untuk ribut itu sangat. Itu dia. Sekarang kan baru berapa itu KPU itu? Masih 30%-an itu. Iya, makanya jadi ini kan. Jadi masih nunggu bangsa seminggu lah gitu ya. Iya, penggiringan publik udah cukup lah. Kalau sudah terlanjur ya. Terlanjur mereka sudah setting segala macam, sudah begitu rapinya sampai di hari pertama pemilu itu sudah seakan-akan sudah ada pemenangnya. Jadi memang seperti ramalan kita sebelumnya di Indonesia memang aneh ya. Belum pemilihan aja tuh hasil udah ketahuan kan gitu kan. Iya. Nah ini yang harus kita waspadai ya. Jadi mungkin dalam kesempatan ini Prof mengingatkan kepada entah KPU entah siapa yang kira-kira punya kewenangan khusus. Jadi ada dua saya kira ya. Pertama soal ketertiban umum itu haknya Kapolri, dan kedua KPU sendiri yang harusnya dia merasa ringkih gitu, merasa apa ya, tidak nyaman, tidak secure ya dengan begitu dominasinya quick count dalam mengambil kesimpulan siapa yang jadi pemenang. Lebih baik KPU meminta bersama Kapolri itu untuk menghentikan quick count itu. Ya tunggu hasil. Sampai sehingga kegaduhan politik ini bisa terhenti kan. Itu dia. Nah, siapapun pemenang nanti kita juga nggak terlalu masalah. Yang pasti kegaduhan politik yang kita khawatir kan. Betul. Nah jangan sampai menjadi pemicu kan. Betul. Nah pemilu sementara pemilu sudah berjalan tertib, aman, tidak ada apapun ya, tidak ada yang terjadi yang aneh-aneh. Ya kita kan patut syukuri ya. Nah, pesta demokrasi sudah berjalan, hasilnya juga masih by proses. Jadi kalau nanti timbul ada pertanyaan-pertanyaan, teman, ini masih by proses gitu loh. Jangan digendangin oleh quick count ini, apalagi lembaga survei, apalagi juga pengamat-pengamat yang selalu ngompori sana sini, sehingga sekarang kegaduannya sekarang makin muncul antar paslon. Betul. Gitu. Kalau tadi antara capres dan cawapres, sekarang di bawah di tim sukses setiap hari muncul dia ada. Dan itu sampai ke desa-desa itu. Nah, keributan ini kan apakah patut kita menjadi tontonan kan? Kan ada contoh yang dilaporkan itu. Satu desa di Madura itu malah tidak boleh tidak milih. Ya banyak sekali bro. Ada yang dicoblos sudah sebelum ada pencoblosan resmi sudah tercoblos. Iya. Jadi dan lain-lain rekayasa ini kan lebih baik itu diselesaikan oleh Bawaslu seluruh Nusantara ini. Berapa yang signifikan terjadi kecurangan, lalu kemudian diselesaikan itu. Mana yang tidak ada kecurangan itu dianggap sebagai bisa anggap hasil yang sudah sah gitu. Tapi yang kecurangan kan harus diselesaikan itu. Nah sehingga publik ada
perasaan keadilan gitu. Itu penting. Jadi jangan hanya menganjurkan saudara-saudara gitu kan, ini keadaan sudah lancar, pemilu damai, lalu jangan mencari keributan. Loh, keributan itu tidak akan terjadi kalau ada keadilan gitu loh. Tapi ada ketidakadilan dan dibiarkannya misalnya kecurangan, maka saya kira itu bukan keributan. Itu adalah hak rakyat untuk menuntut keadilan. Yang itu harus direspon oleh penegak hukum. Secara adil. Tidak boleh dibiarkan ya. Coba boleh dibiarkan gitu loh. Jadi intinya kita menghimbau ya dalam kesempatan podcast dengan Prof. Yudin Manhur ini, seorang profesor yang sangat senior ya, salah satu pemerhati juga ya politik nasional ini, menghimbau ya dalam kesempatan ini agar Pilpres yang sudah berjalan 2 hari ini ke depan semakin sejuk ya. Jangan semakin memanas ya. Betul. Nah, kita khawatirkan kalau semakin memanas tidak ada yang diuntungkan dalam kesempatan ini. Sama sekali tidak ada. Apapun hasilnya, walaupun sambutan dari katakan kemarin itu seperti Pak Prabowo bilang kita bersaudara, nah itu buktikan, itu tolong dibuktikan dengan cara ya memberhentikan apa namanya informasi-informasi yang masih simpang siur ini, dihentikan dulu gitu loh. Nah, dihentikan sehingga nanti begitu informasi sudah bulat, sudah ini baru diumumkan kepada publik. Nah, kalau ada yang paslon yang memang tidak berkenan ya silakan, kan masih ada proses. Ada salurannya. Ada salurannya. Itu Pak ya. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan dengan tamu khusus hari ini. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.